Malam itu, di bawah langit yang muram dan hujan yang terus mengguyur, Ivan, seorang detektif muda yang ambisius, berdiri di ambang pintu kafe tua, memandang dunia yang mulai terungkap di hadapannya. Jaringan jual beli ginjal yang selama ini tersembunyi, di balik wajah-wajah terpercaya kini tampak jelas. Dan orang-orang yang terlibat mulai terungkap satu persatu. Namun, di balik keberhasilannya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Seberapa dalam sebenarnya konspirasi ini, dan apakah dia siap untuk menghadapi kebenaran yang lebih gelap dari yang dia bayangkan? Namaku Ivan. Sudah hampir 2 bulan sejak aku dipindahkan ke Satuan Investigasi Khusus Kejahatan Berat. Usia dan pengalaman memang belum banyak memberi aku medali, tapi tekadku tidak kecil. Mungkin karena itu aku ditempatkan di sini, di ruangan, berukuran sempit, penuh tumpukan berkas dan aroma kertas tua yang tak pernah hilang meski disemprot pewangi. Hari itu, awal dari segalanya. Seorang wanita datang ke kantor. Perawakannya kurus, matanya sembab. Usianya mungkin sekitar 40. Ia mengenakan blus coklat tua yang tampak lusuh. Di tangannya ada map kuning yang terlihat lecek. "Pak, saya mau lapor anak saya hilang," katanya lirih. Aku menarik kursi dan mempersilahkannya duduk. "Ibu tenang dulu. Bisa ceritakan lebih lengkap?" Namanya Bu Ratna. Anak lelakinya, Dimas, seorang mahasiswa semester akhir jurusan teknik sipil di salah satu universitas negeri, menghilang sejak 2 minggu lalu. Terakhir terlihat saat hendak pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. "Dia nggak pernah ngilang, Pak. Selalu ngabarin saya, walau cuma mau ngopi," katanya sambil menyeka air mata. "Waktu itu dia bilang mau ke daerah Rawamangun, tapi sampai sekarang nggak balik-balik. HP-nya mati. Semua temannya juga bilang nggak tahu." Aku mencatat semuanya dengan teliti. Bukan karena ini laporan pertama tentang orang hilang yang pernah kutangani, tapi karena sesuatu di matanya, rasa takut, bukan sekadar cemas biasa. Seperti tahu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seusai wawancara, aku mengecek data pusat. Ternyata, Dimas bukan satu-satunya. Selama 3 bulan terakhir, tercatat lebih dari 5 orang muda dengan latar belakang serupa. Mahasiswa, pekerja lepas, bahkan seorang barista, menghilang tanpa jejak. Semuanya berusia antara 20 hingga 30 tahun. Kebanyakan dari mereka terakhir terlihat di sekitar rumah sakit atau klinik swasta. Angka hilangnya enggak banyak, tapi polanya aneh. Gumamku saat menelusuri ulang arsip digital. Selalu sehat, enggak ada masalah pribadi, dan semuanya punya golongan darah O atau B. Aku berhenti sejenak. Mungkin kebetulan, tapi naluriku bilang ini bukan sekadar kehilangan biasa. Hari berikutnya, aku mendatangi kampus tempat Dimas belajar. Teman dekatnya Reza menerima aku dengan canggung di kantin fakultas. Anak itu tampak gugup. Saya terakhir lihat Dimas 3 hari sebelum hilang. Dia cerita sempat ada yang nawarin kerja part-time. Nganter-nganter barang medis, gitu, ucap Reza. "Nganter barang medis?" tanyaku, mengangkat alis. "Iya, katanya sih gampang. Cuma bantu antar alat dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain. Tapi saya nggak terlalu percaya, soalnya dia nggak mau kasih detail siapa yang nawarin." Aku mengangguk, menyimpan informasi itu. "Kamu tahu dia sempat kemana sebelum hilang?" Reza menggaruk kepala. "Katanya mau ke rumah sakit Mitra Abadi, terus katanya ada janji sama temennya. Tapi saya nggak tahu siapa." Rumah sakit Mitra Abadi. Sebuah rumah sakit swasta kelas menengah di Jakarta Timur. Tak ada yang aneh saat kulihat dari luar. Steril, tenang, bahkan terlalu tenang. Tapi di dalam, ada satu hal yang membuatku curiga. Aku berpura-pura sebagai kerabat, pasien, berjalan menyusuri lorong. Di bagian administrasi, aku melihat daftar pasien keluar. Satu nama mencuri perhatianku, Dimas Rizky Pratama. Keluar 10 hari lalu. Tapi di kolom alasan keluar, kosong. Petugas administrasi terlihat gugup saat kutanya,
Mungkin belum sempat diisi, Pak. Dia dirawat karena apa? Tanyaku datar. Maaf, data medis pasien tidak bisa kami berikan tanpa izin keluarga. Tentu. Standar. Tapi aku mencatat ekspresi wajahnya. Gugup. Seperti sedang menutupi sesuatu. Aku kembali ke kantor dan mencocokkan semua laporan orang hilang. Dan satu persatu, benang mulai terhubung. Semua korban sempat berada di rumah sakit atau klinik sebelum dinyatakan hilang. Semua memiliki golongan darah yang umum. Dan semua berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aku menarik napas panjang. Ini bukan penculikan acak. Bisa jadi ini lebih parah. Lebih sistematis. Aku mulai menggali lebih dalam data rumah sakit tersebut. Aku menemukan laporan internal. Hasil dari investigasi lama yang tak pernah dilanjutkan. Ada seorang perawat pernah mengadukan adanya operasi ilegal yang dilakukan di malam hari, menggunakan ruang rawat biasa sebagai tempat operasi darurat. Tapi laporan itu menghilang. Hilang seperti orang-orang ini. 3 hari kemudian, aku kembali bertemu Bu Ratna. Dia membawa sesuatu. Saya bersihin kamar Dimas, Pak. Saya nemu ini. Katanya sambil menyodorkan flash disk kecil. Aku membukanya di kantor. Isinya rekaman suara. Hari ini aku diajak ke rumah sakit itu. Katanya mau diajarin jadi tenaga medis freelance. Tapi kok aneh, mereka nyuruh aku tanda tangan surat kayak pasien rawat inap. Padahal aku cuma diajak wawancara. Kalau besok aku nggak pulang, mungkin sesuatu terjadi. Doain aku ya. Suaranya bergetar di bagian akhir, seperti tahu bahwa hari itu bisa jadi hari terakhirnya. Aku duduk mematung. Rekaman itu seperti hantaman keras di dadaku. Aku tahu ini bukan lagi tentang kasus biasa. Ada jaringan. Ada operasi besar. Dan aku baru saja menginjak ujungnya. Aku menyalakan rokok, meski aku sudah janji berhenti. Aku butuh waktu untuk berpikir. Untuk menyusun strategi. Aku tahu, kalau aku melangkah lebih dalam, tak akan ada jalan mundur. Tapi aku juga tahu, kalau aku berhenti, lebih banyak nyawa akan menghilang tanpa jejak. 3 hari. Setelah aku mendengarkan rekaman suara Dimas, semuanya berubah. Rasanya seperti diberi jalan untuk melangkah, tapi di ujungnya sudah menunggu jurang yang dalam dan gelap. Aku kembali ke rumah sakit Mitra Abadi dengan izin resmi dari kantor. Kali ini, bukan sebagai kerabat pasien, tapi sebagai detektif. Surat tugas sudah kukantongi. Lengkap dengan kop institusi yang membuat para petugas rumah sakit sedikit kikuk. Aku mencium ketegangan bahkan dari cara mereka menyambutku. Mohon maaf Pak Ivan, kami sudah sampaikan pada atasan, tapi beliau sedang ada rapat. Mungkin bisa menunggu sebentar? Ujar wanita resepsionis dengan senyum yang tak menyentuh matanya. Aku mengangguk kecil. Tapi aku tidak menunggu diam. Mataku mengamati sekitar. Kamera CCTV, lorong darurat, jalur akses karyawan. Semua kulihat dan kusimpan di kepala. Sesuatu di tempat ini terasa salah. Terlalu tenang. Terlalu bersih. Setelah menunggu, hampir 1 jam, seorang pria berkemeja putih datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Mulyana, Direktur Operasional Rumah Sakit. Maaf menunggu lama, Pak Ivan. Langsung saja. Ada hal apa yang bisa kami bantu? Aku menjelaskan tujuan kedatanganku, tentang laporan orang hilang, nama-nama yang pernah tercatat sebagai pasien, dan tentunya tentang Dimas. Pak Ivan, katanya sambil menyilangkan tangan di atas meja. Kami rumah sakit legal. Kami tidak pernah melakukan tindakan di luar prosedur medis yang berlaku. Tapi data Dimas menunjukkan dia sempat terdaftar di sini, lalu dinyatakan keluar tanpa alasan yang jelas. Bisa saja itu kesalahan administrasi. Kami akan cek ulang. Tapi saya rasa, ini hanya kebetulan. Kebetulan? Aku tidak percaya pada kebetulan. Terlalu banyak kebetulan yang membuat orang menghilang di rumah sakit ini. Keluar dari rumah sakit, aku merasa frustrasi. Semakin dalam aku menyelam, semakin banyak pintu yang tertutup rapat. Tapi aku tidak sendiri. Seseorang menghubungiku. Jurnalis investigasi dari sebuah media daring. Namanya Vina.
Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di belakang stasiun. Vina bukan tipe yang suka basa-basi. Ia langsung menyerahkan selembar foto dan sepotong artikel cetak. Foto itu memperlihatkan seorang pria dalam jas putih sedang memasukkan sesuatu ke dalam bagasi mobil hitam. Di sampingnya, tampak dua pria berbadan kekar, salah satunya mengenakan masker medis. Ini diambil malam hari, 2 minggu lalu, tepat di belakang rumah sakit Mitra Abadi, kata Vina. Mobil itu bukan ambulans, tapi setiap 2 atau 3 malam sekali, selalu datang. Biasanya membawa 1 atau 2 koper besar. Dan yang ini, aku menunjuk pria berjubah putih, dokter tamu, namanya Dr. Edwin Saputra, spesialis bedah transplantasi. Dulu praktik di rumah sakit besar, tapi sekarang freelance. Beberapa tahun lalu dia pernah tersangkut kasus pelanggaran etika, tapi bebas karena tak cukup bukti. Aku membaca ulang artikel yang Vina berikan. 3 tahun lalu, Dr. Edwin pernah dituduh melakukan transplantasi ilegal di luar negeri. Pasien meninggal, tapi kasus ditutup. Tak ada pelaporan resmi. Menurutmu dia bagian dari jaringan ini? Tanyaku pelan. Kalau bukan, kenapa dia selalu datang malam-malam dengan koper? Jawab Vina sambil menyedot kopinya. Hari berikutnya, aku mencoba mendekati salah satu perawat yang bekerja di Mitra Abadi. Namanya Reni. Awalnya ia enggan bicara, tapi saat kutunjukkan rekaman suara Dimas, wajahnya berubah pucat. Saya enggak tahu banyak, Pak. Tapi emang ada yang aneh. Bisiknya saat kami bertemu diam-diam di halte belakang gedung parkir. Beberapa malam saya lihat orang dibawa masuk ke ruang rawat yang biasa kosong. Pakai kursi roda, tapi bukan pasien. Biasa. Tangannya diikat. Diikat? Ya, kayak orang pingsan, atau dikasih obat penenang. Abis itu, saya enggak pernah lihat mereka lagi. Aku mencatat semuanya. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Reni sudah terlihat panik. Ia melihat ke belakang, lalu berlari masuk ke dalam taksi. Tak sempat kutahan. Sejak hari itu, Reni menghilang. Nomornya tak aktif. Rekan kerjanya bilang dia resign mendadak dan pindah kota. Tidak mungkin kebetulan. Sore itu, aku kembali ke kantor. Kepala mulai penuh dengan potongan-potongan informasi yang belum terhubung sepenuhnya. Aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah mekanisme gelap yang bergerak diam-diam di bawah sistem resmi. Kukira aku mulai terbiasa dengan kengerian, sampai aku mendapat laporan baru. Seorang ibu melapor bahwa putranya, Aldi, remaja berusia 22 tahun, hilang. Dan seperti kasus Dimas, Aldi terakhir terlihat di rumah sakit Mitra Abadi. Tapi kali ini berbeda. Aldi sempat menelepon ibunya, dan dalam rekaman percakapan telepon yang berhasil disimpan sang ibu, terdengar suara seorang pria lain di latar belakang. Bukan suara perawat, bukan suara dokter, tapi suara yang dingin, tertata, dan berkata dengan jelas, "Jangan bergerak atau ginjalmu gagal panen." Aku mendengarnya berulang kali, merinding. Rasanya seperti ditarik masuk ke dalam lubang yang tak punya dasar. Ini bukan lagi dugaan. Ini nyata. Ada seseorang di luar sana, atau lebih dari satu, yang menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan wajah-wajah mereka yang hilang. Dimas, Aldi, Reni. Seperti parade hantu yang tak ingin dilupakan. Aku menyalakan laptop dan membuka file rekaman yang terakhir, mencoba mencari celah. Petunjuk, apapun. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di ujung rekaman telepon Aldi, tepat beberapa detik sebelum sambungan terputus, terdengar suara langkah tergesa di lantai, lalu bunyi pintu ditutup rapat. Tapi yang menarik, bukan itu. Di latar, samar terdengar musik instrumental klasik. Dan berdasarkan pola dan nada yang kudengar, aku mengenal musik itu. Itu adalah suara khas dari speaker lobi utama rumah sakit Mitra Abadi. Yang berarti, Aldi tidak dibawa ke ruang tersembunyi. Dia tidak disekap di luar. Ia dibawa ke dalam rumah sakit. Di tempat umum. Di bawah hidung semua orang, mereka cukup percaya diri untuk menjalankan operasi gelap di dalam bangunan legal. Aku menatap layar yang kini hanya memperlihatkan file.
kosong. Satu hal yang pasti, mereka bukan sekadar penjual organ. Mereka adalah sistem. Dan aku. Baru saja mengetuk pintu neraka. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika aku membuka kembali catatan dan bukti-bukti yang kutemukan. Kopi dingin di samping laptop bahkan sudah tidak terasa pahit. Semuanya mendidih di kepalaku. Rekaman Aldi, pengakuan Reni, dan foto dari Vina. Perlahan, semuanya mulai terhubung, membentuk pola yang menyebalkan. Rumah sakit itu hanya kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih busuk di dalamnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke Rumah Sakit Mitra Abadi. Tapi kali ini, aku tidak masuk lewat pintu depan. Aku sudah hafal letak pintu darurat dan celah pagar belakang dari hasil pengamatanku sebelumnya. Mengenakan jaket hitam, topi, dan masker, aku menyelinap lewat lorong sempit antara bangunan utama dan gedung parkir. Udara dingin menusuk, tapi tidak ada yang lebih menusuk daripada rasa was-was yang merayap pelan di dada. Di sisi utara gedung, terdapat satu pintu besi tanpa tanda. Tidak ada kamera, tidak ada petugas, hanya cahaya redup dari bohlam yang berkedip-kedip. Aku mencoba menarik gagang pintu. Terkunci. Aku menyumpal kunci pintu dengan alat bypass kecil yang biasa kugunakan. 2 menit, 1 klik, terbuka. Begitu masuk, bau tajam antiseptik langsung menyeruak. Tapi baunya aneh. Terlalu kuat, menutupi sesuatu. Aku berjalan pelan menyusuri lorong sempit. Tidak ada tanda-tanda ini bagian dari area publik rumah sakit. Semua terasa terisolasi. Seperti dunia lain di dalam dunia yang sama. Kemudian aku menemukan ruangan pertama. Pintu putih dengan label pudar bertuliskan, "Ruang pemulihan Bequintip" dari celah kecil kaca di pintu itu. Seorang pria muda, sekitar 20 tahunan, terbaring di atas ranjang. Tubuhnya kurus. Tangannya diikat ke sisi ranjang dengan sabuk kulit. Selang infus menggantung dari tiang logam. Tidak ada suara. Tidak ada detak monitor. Hanya napasnya yang pelan. Teratur. Aldi? Aku tidak yakin. Tapi wajahnya mirip dengan foto yang diberikan ibunya. Saat aku bersiap membuka pintu, langkah kaki terdengar dari arah lorong sebelah. Cepat-cepat aku mundur dan bersembunyi di balik troli linen. 2 pria muncul, satunya berpakaian seperti teknisi, satu lagi mengenakan jas laboratorium. Pasien yang... Itu siap, malam ini kiriman dari Phnom Penh harus masuk, kata pria berjas. Masih lemas. Tapi ginjalnya bagus, jawab pria satu lagi, sambil membuka ponsel dan memperlihatkan foto seseorang. Yang ini udah dipesan, pembeli luar negeri. Katanya mau transfer langsung malam ini. Aku membeku. Jadi ini bukan sekadar jaringan lokal. Mereka menjual organ ke luar negeri. Ke Kamboja. Operasi jam berapa? Tanya yang berseragam lab. Jam 2 pagi. Tim udah siap. Edwin sendiri yang mimpin. Edwin. Nama itu kembali muncul. Dokter spesialis yang punya reputasi busuk tapi lolos dari jerat hukum. Sekarang dia yang jadi dalang operasi ini? Setelah mereka berlalu, aku segera keluar dari tempat persembunyian. Tidak mungkin aku tinggalkan pria muda itu di sana. Tapi aku juga tidak bisa bertindak gegabah. Satu langkah salah, dan aku bisa ikut dipanen. Aku memutuskan keluar lebih dulu dan menyusun rencana. Di luar rumah sakit, angin dini hari terasa menggigit. Aku menghubungi Vina, menyampaikan semua yang kulihat dan dengar. Kalau kamu benar, ini bukan cuma kejahatan medis, Van. Ini pelanggaran HAM kelas berat, ujarnya dari seberang telepon. Aku yakin. Dan aku butuh bukti nyata. Visual. Video. Aku akan masuk lagi malam ini. Dan kalau berhasil, kuharap kamu siap untuk publikasikan ini dengan semua risiko yang mungkin datang. Aku selalu siap. Tapi kamu harus hati-hati. Kita nggak tahu seberapa dalam jaringan ini. Jam 1 dini hari. Kembali ke rumah sakit. Kali ini aku membawa kamera kecil yang bisa kusematkan di dalam saku jaket. Aku sudah tahu jalannya. Tahu pintu mana yang terbuka. Tahu jam-jam kapan mereka lengah. Saat aku menyusup kembali ke ruang sebelumnya, suasana di dalam jauh berbeda. Pintu-pintu yang tadi tertutup kini terbuka. 2 ranjang diisi pasien yang sama-sama tak sadarkan diri. Keduanya lelaki muda, tangan dan kaki terikat.
selang masuk dari hidung dan infus. Lalu aku melihat ruangan paling ujung. Ruang operasi lampu terang dari dalam menyinari lorong. Aku mendekat perlahan, kamera aktif. Lewat kaca kecil di pintu, kulihat Dr. Edwin mengenakan sarung tangan dan masker bedah. Di sampingnya, 2 orang pria lain bersiap dengan perlengkapan logam mengkilat. Di meja steril, 1 set alat bedah telah disusun rapi. Semua terlalu tenang, terlalu terlatih. Di tengah ruangan, tubuh Aldi, aku yakin itu dia, terbaring dengan kain steril menutupi tubuhnya. Monitor detak jantung menunjukkan garis hijau yang tenang. Lalu salah satu dari mereka bicara. Ginjal kiri, kita ambil dalam 20 menit. Selesaikan bersih. Besok pagi, harus sudah dikirim. Aku menahan napas. Tubuhku gemetar. Aku harus menghentikan ini. Tapi bagaimana? Aku sendiri. Tak bersenjata. Tak ada surat perintah. Tak ada waktu. Aku tahu kalau aku bertindak sekarang, mungkin aku bisa menyelamatkan Aldi. Tapi aku juga bisa mati malam ini, dan seluruh bukti akan ikut lenyap. Saat aku mundur, kakiku menyenggol tabung oksigen kecil yang tergeletak di lantai. Peruk! Suara itu menggema. Pintu ruang operasi terbuka mendadak. Siapa di sana? Aku berlari. Tidak ada waktu berpikir. Suara langkah kaki memburuku. Teriakan. Alarm dibunyikan. Kamera bisa menangkap wajahku. Tapi aku berhasil keluar. Sampai di luar, pagar, nafasku tersengal. Peluh membasahi leher. Tapi kamera masih utuh di saku jaketku. Dan dalam video itu, terekam jelas wajah Dr. Edwin, pasien yang terbaring, suara mereka. Semua bukti kuat bahwa rumah sakit Mitra Abadi bukan sekadar tempat penyembuhan, melainkan lokasi pembantaian sunyi. Hari itu, aku tidak ke kantor. Aku dan Vina bertemu di lokasi yang aman. Kami menyalin semua data ke beberapa hard drive eksternal. Kami tahu siapapun yang terlibat dalam sindikat ini pasti punya koneksi besar. Bahkan mungkin bisa menjangkau orang-orang di tempat kerjaku sendiri. Vina bicara pada temannya di luar negeri untuk mulai menyebar informasi lewat media internasional. Tapi itu butuh waktu, dan kami tidak punya banyak waktu. Karena malam itu, saat aku pulang ke apartemen, seseorang telah masuk ke dalam kamar. Pintuku tidak dirusak. Barang-barang tidak hilang. Tapi di meja, ada secarik kertas. Bersih. Tertulis tangan. Dengan tinta hitam. Berhenti atau ginjalmu jadi berikutnya. Kertas itu masih tergeletak di meja, seperti sebuah tatapan kosong yang menghantui. Tanganku gemetar saat membacanya lagi. Berhenti atau ginjalmu jadi berikutnya. Aku tahu ini bukan sekadar ancaman main-main. Mereka tahu siapa aku, di mana aku tinggal, dan yang lebih mengerikan. Mereka bahkan bisa masuk ke ruanganku tanpa meninggalkan jejak. Itu berarti aku bukan cuma sedang menyelidiki sindikat. Aku sedang masuk ke kandang pemburu. Kupandangi apartemenku. Semuanya tampak biasa. Tidak ada yang berantakan. Tidak ada barang hilang. Tapi justru itu yang bikin makin merinding. Mereka masuk, mengawasi, dan pergi dengan tenang. Seolah-olah cuma ingin menunjukkan. Kamu bukan siapa-siapa. Aku segera menghubungi Vina. Aku disusupi, kataku cepat. Hah? Siapa? Kamu nggak apa-apa, Van. Nggak ada yang rusak. Tapi mereka ninggalin pesan. Aku harus keluar dari sini malam ini juga. Vina langsung paham. Kamu bisa ngungsi ke rumah kakakku, di Bogor. Aman, dia di luar jalur mereka. Aku tidak banyak mikir. Dalam waktu 15 menit, aku sudah mengemas barang penting. Laptop, kamera, hard drive cadangan. Sisanya bisa lenyap asal nyawaku tetap utuh. Perjalanan ke Bogor malam itu serasa seperti pelarian. Setiap motor yang menyalip, setiap mobil yang membuntuti terlalu lama, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mulai meragukan semua hal. Apakah orang di sebelahku mata-mata? Apakah pengemudi taksi online yang membawaku ini bagian dari mereka? Setibanya di rumah Vina, aku baru bisa menarik napas. Kakaknya, Mbak Tia, menyambutku dengan ramah. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tahu bahwa aku bukan tamu biasa. Mbak, boleh numpang 2-3 malam ya?
Lagi kejar deadline, kataku basa-basi. Deadline hidup ya? Katanya datar, lalu tersenyum samar. Vina udah cerita. Malam itu aku tidur di kamar tamu dengan lampu menyala. Di kepalaku, rekaman operasi malam itu terus berputar. Wajah Edwin, napas Aldi yang berat, suara dokter yang memperdagangkan organ seolah sedang jualan kopi. Semuanya terekam jelas di otakku, tapi satu hal terus menggangguku. Kenapa mereka begitu berani? Seakan tidak takut hukum, tidak takut media, tidak takut apapun. Dan semakin aku pikir, semakin terasa mustahil kalau ini hanya kerjaan 1-2 dokter kotor. Harus ada yang jauh lebih besar di belakang mereka. Sesuatu yang membuat mereka merasa tak tersentuh. Keesokan paginya, aku mendapat pesan anonim. Kalau kamu ingin tahu siapa di balik semuanya, cari pria bernama Fadil. Dia tahu lebih banyak daripada siapapun, tapi hati-hati. Dia juga punya sisi gelap. Fadil? Siapa dia? Vina mencarikan data dan ternyata Fadil pernah jadi sopir ambulans rumah sakit Mitra Abadi 5 tahun lalu. Tapi kemudian menghilang. Tidak ada catatan kemana dia pergi, bahkan tidak ada catatan keluar resmi dari tempat kerja. Dia sempat kecelakaan katanya. Setelah itu menghilang, ucap Vina sambil memperlihatkan arsip digital lama. Aku harus temuin dia, ini bisa jadi kunci. Dan untuk pertama kalinya aku merasa, permainan baru saja dimulai. Fadil ternyata tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah perbukitan, jauh dari pusat kota. Butuh waktu hampir 2 jam untuk sampai ke sana. Jalan yang dilalui sempit dan terjal, hampir tak ada sinyal ponsel di sepanjang perjalanan. Dari atas bukit, pemandangan kabut menggantung rendah seperti selimut tebal yang menutupi rahasia di bawahnya. Rumahnya kecil, cat temboknya terkelupas. Di depan pintu, seorang pria tua dengan topi kusam berdiri sambil menyiram tanaman. Fadil? Tanyaku pelan. Dia menoleh, matanya sedikit menyipit. Sekilas aku bisa melihat luka bekas sayatan di pelipisnya. Tanda masa lalu yang tak benar-benar pergi. Siapa kamu? Tanyanya datar. Namaku Ivan. Detektif. Aku menyelidiki sindikat jual beli ginjal yang terhubung ke rumah sakit tempat kamu pernah bekerja. Wajahnya berubah. Tangan yang tadi memegang selang, kini gemetar pelan. Matanya seperti melihat hantu. Aku udah nggak urus itu lagi. Aku cuma mau hidup tenang di sini, ujarnya. Berbalik hendak masuk rumah. Aku melangkah maju. Tapi orang-orang masih mati. Dan mereka nggak bisa bilang tidak, kayak kamu. Langkahnya terhenti. Ia menoleh lagi. Kali ini dengan wajah lelah yang nyaris runtuh. Masuklah. Di dalam rumah, ruangan pengap dengan dinding dipenuhi koran-koran lama. Beberapa artikel di sana bercerita soal kasus hilangnya pasien rumah sakit yang tidak pernah kembali. Banyak yang kulihat, ku tahu, dan kusimpan. Tapi tidak sekompleks ini. Kenapa kamu menghilang, Fadil? Dia duduk, menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Aku tahu semuanya. Aku yang dulu nganter pasien ke ruang bawah tanah. Mereka suruh aku bungkam. Tapi suatu malam, aku dengar jeritan dari ruang operasi. Bukan jeritan sakit, tapi jeritan orang yang sadar mereka akan diambil ginjalnya hidup-hidup. Aku menahan napas. Aku nggak tahan. Aku coba kabur. Tapi mobilku ditabrak dari belakang. Nyaris mati. Tapi aku selamat. Dan sejak itu, aku sembunyi. Mereka pikir aku sudah mati. Fadil berdiri. Tangannya gemetar saat ia membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada ponsel tua dengan layar retak. Ini sisa bukti yang aku punya. Video lama. Tapi cukup buat nunjukin siapa yang ada di dalam ruang operasi waktu itu. Dia menyerahkan ponsel itu padaku. Aku menyalakannya. Rekaman usang. Suara kasar, tapi cukup jelas. Seorang pria sedang memegang pisau bedah, wajahnya tampak di kamera, dan aku terpaku. Itu bukan hanya Edwin. Itu. Kompol Andika atasanku. Dia? Aku hampir tak percaya. Ya, kata Fadil pelan. Dia yang lindungi semua ini dari polisi. Kalau kamu berpikir kamu bisa menghentikan jaringan ini, Van, kamu harus siap kehilangan semuanya. Bahkan nyawa kamu sendiri. Tubuhku membeku. Orang yang selama ini kupikir bisa kuandalkan, ternyata salah satu dalangnya. Semua mulai masuk akal.
Kenapa penyelidikan lama selalu mentok? Kenapa tak pernah ada surat perintah turun untuk rumah sakit itu? Karena komando tertingginya justru bagian dari lingkaran iblis itu. Malamnya, aku kembali ke rumah Vina. Tapi, kali ini bukan untuk bersembunyi. Aku tahu, aku harus mengambil langkah besar. Aku memutar ulang rekaman dari Fadil, lalu merekam pesanku sendiri di atasnya. Ini Ivan. Aku detektif dari unit khusus investigasi. Rekaman ini membuktikan bahwa Kompol Andika, perwira tinggi di kepolisian, adalah bagian dari sindikat perdagangan organ yang beroperasi di bawah Rumah Sakit Mitra Abadi. Jika sesuatu terjadi padaku, publikasikan ini. Vina mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin, Van? Ini bukan soal yakin. Ini soal bertahan dan memilih pihak. Kita nggak bisa mundur lagi. Malam itu, kami menyusun rencana. Bukti harus disimpan di banyak tempat, dikirim ke jurnalis, independen, LSM luar negeri, dan beberapa kontak terpercaya yang kami punya. Tapi yang paling penting, aku tahu, aku harus kembali ke kantor. Menghadapi Andika. Aku tak bisa sembunyi selamanya. Karena kadang, satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran setan adalah dengan menembus jantungnya. Pagi itu, langkahku terasa berat saat kembali ke kantor polisi. Bangunan itu tampak sama seperti biasa. Tembok abu-abu, lantai kusam, suara telepon berdering bersahutan, tapi semuanya terasa asing di mataku. Aku merasa seperti masuk ke sarang ular dengan luka terbuka di punggung. Kompol Andika duduk di ruangannya, seperti biasa. Rapi, dingin, tak ada yang berubah di wajahnya. Ia tersenyum saat melihatku masuk. Ivan, sudah lama nggak nongol. Dengar-dengar kamu lagi ngerjain kasus besar ya? Aku menatap matanya dalam-dalam. Iya, Pak. Saya dapat petunjuk baru. Dan saya rasa ini akan segera selesai. Wajahnya tetap datar. Tapi matanya menyipit sedikit. Seperti membaca isi kepalaku. Bagus. Teruskan. Aku ingin berteriak saat itu juga. Ingin kuputar rekaman itu di depan mukanya. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya. Aku butuh momen yang tepat. Karena jika aku gegabah, nyawaku habis sebelum sempat bicara. Sepulang dari kantor, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara berat di seberang langsung membuat napasku tercekat. Kamu sudah terlalu jauh, Ivan. Fadil seharusnya mati 5 tahun lalu. Sekarang kamu ikut-ikut cari mati? Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hati, aku tahu. Mereka tahu segalanya. Aku segera menemui Vina. Kita harus pindah semua file. Mereka sudah tahu aku punya bukti. Vina menggigit bibir. Aku udah kirim backupnya ke luar negeri, ke jurnalis jaringan bebas. Tapi kita harus cepat. Kalau Andika tahu kita punya rekaman itu, kita nggak akan nunggu dia nyerang duluan. Kita serang balik. Malam itu, aku dan Vina menyusun langkah akhir. Kami tidak lagi main aman. Kami putuskan. Bukti harus dibuka. Tapi, bukan cuma lewat satu jalur. Aku akan menemui wartawan investigasi malam itu juga. Sementara Vina menyiapkan unggahan anonim yang akan otomatis terpublikasi jika aku tidak memberi kabar dalam 12 jam. Aku tahu risikonya. Dan aku tahu, sekali ini langkah salah, semuanya tamat. Tapi aku juga tahu satu hal. Kebenaran harus diseret keluar. Bahkan jika itu berarti harus berdarah-darah. Langit malam menurunkan gerimis pelan saat aku tiba di parkiran belakang sebuah kafe tua yang sudah tutup. Di dalam mobilku, detak jantungku berdentam lebih keras dari suara hujan. Di saku jaket, flash disk berisi rekaman wajah Kompol Andika dan operasi gelap itu terasa seperti bara. Kupandangi sekeliling, jalan sepi, tak ada satupun kendaraan. Lalu kulihat sosok pria berjaket hitam mendekat, wajahnya tertutup masker dan topi. Davin? Tanyaku pelan, setengah yakin. Ia mengangguk. Wartawan investigasi yang kutemui lewat rekomendasi Vina ini terkenal berani. Sering menulis laporan yang membuat beberapa tokoh penting jatuh dari kursi kekuasaan. Ini dia buktinya, kataku, menyerahkan flash disk. Kalau aku hilang, kamu tahu harus ngapain. Davin menatapku lama. Kamu yakin siap, Van? Kalau ini dipublikasikan, kamu bukan cuma diburu. Kamu bakal jadi musuh negara.
Aku tertawa kecil, hambar. Aku rasa aku sudah jadi musuh mereka sejak pertama kali nanya soal ginjal yang hilang. Ia mengangguk, lalu menyelipkan flash disk itu ke dalam jaketnya. Besok pagi pukul 7, artikel ini akan tayang. Internasional. Tapi sebelum itu, adik kamu harus bertahan. Kami berpisah. Aku kembali ke mobil, mencoba menenangkan napas. Tapi belum sempat ku capai setir, seseorang menekan pistol ke tengkukku dari belakang. Jangan bergerak, suara berat, dingin, dan sangat ku kenal. Kompol Andika. Keluar, pelan-pelan, aku nurut. Tubuhku terasa beku. Tangan terangkat. Dalam kepala, hanya satu pikiran. Vina harus tahu aku ditangkap atau dibunuh. Andika menahanku di dalam mobil hitam tanpa plat. Di dalam ada dua pria lain. Salah satunya wajahnya tak asing. Salah satu petugas medis yang kulihat di rekaman milik Fadil. Jadi kamu pengen jadi pahlawan ya, Van? Ucap Andika sambil tersenyum sinis. Padahal aku udah anggap kamu anak sendiri. Aku menatapnya tajam. Anakmu yang ini nggak bakal diem, lihat orang miskin dijual kayak daging pasar. Wajahnya mengeras. Tanpa banyak kata, ia mengayunkan tinjunya ke arah rahangku. Sakitnya menggema sampai ke telinga. Dunia berputar. Tapi aku tetap sadar. Aku harus tetap sadar. Kita udah kasih kamu peringatan. Tapi kamu malah sok main detektif. Sekarang, kamu bakal hilang. Tapi jangan khawatir. Ginjalmu tetap bermanfaat buat orang lain. Mereka menyeretku ke gudang kosong. Di sana, meja bedah darurat sudah disiapkan. Lampu menyala terang. Bau disinfektan. Menusuk hidung. Rasanya seperti ruang penyiksaan dalam film-film murahan. Hanya ini bukan film. Aku mulai merasa pingsan. Tapi, di tengah kabut kesadaran, pintu gudang mendadak terbuka keras. Dor! Suara tembakan meledak. Salah satu pria bersenjata ambruk dengan darah mengucur dari pundaknya. Aku menoleh pelan Vina. Dia berdiri di depan pintu dengan pistol kecil di tangan. Gemetarnya. Lepasin dia sekarang juga! Andika tertawa. Wah, cinta sejati datang menyelamatkan. Manis banget. Tapi kamu pikir kamu bisa kabur dari ini semua, ha? Ia mengangkat pistolnya ke arah Vina. Aku tahu aku tak akan sempat menghentikannya. Tapi sebelum pelatuk ditarik, terdengar sirene meraung dari kejauhan polisi. Tapi bukan anak buah Andika. Davin ternyata bukan hanya wartawan. Ia punya kontak yang selama ini memantau aktivitas Andika. Setelah menerima bukti dari kami, ia langsung meneruskan pada divisi anti korupsi pusat. Dalam hitungan menit, pasukan bersenjata masuk dan menguasai tempat. Andika melawan, tapi akhirnya dilumpuhkan. Wajah angkuhnya kini penuh darah dan tanah. Aku terbaring di lantai lelah, nyaris tak bisa bicara. Tapi senyum kecil terbit di bibirku saat Vina meraih tanganku. Kamu selamat, bisiknya. Belum, jawabku pelan. Tapi kita mulai menang. Esok paginya, berita tentang penggerebekan sindikat jual beli ginjal mengguncang negara. Nama Kompol Andika terpampang di media-media nasional dan internasional. Rekaman operasi ilegal itu tayang di berita malam ratusan. Pesan masuk ke email dan akun media sosialku. Sebagian mengancam, sebagian mendukung. Tapi yang paling berarti adalah pesan dari keluarga korban. Terima kasih, Ivan. Karena kamu, adik kami akhirnya punya keadilan. Aku menatap layar, lalu menutup laptop. Di luar, matahari mulai naik, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hidupku punya arti. Beberapa hari setelah penggerebekan itu, dunia terasa berubah. Tapi tidak seperti yang kuterima dalam harapanku. Wajahku muncul di berita-berita nasional sebagai pahlawan, detektif yang berhasil mengungkap sindikat perdagangan organ terbesar di Indonesia. Andika dan para anak buahnya yang terlibat dijebloskan ke penjara. Tetapi di balik semua sorakan, ada sesuatu yang lebih gelap yang tidak bisa kuhindari. Rasa kosong itu kembali. Meski aku tak lagi merasa terancam, meski keadilan mulai ditegakkan, ada sebuah lubang besar dalam diriku yang tak pernah terisi. Karena aku tahu, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Gimana rasanya jadi pahlawan, Ivan? Tanya Vina suatu
Malam duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangan. Kami baru saja membaca berita terbaru tentang sindikat yang kini mulai terbongkar satu persatu. Aku memandangi layar ponsel. Aku nggak merasa seperti pahlawan. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Vina menghela napas. Aku ngerti. Kamu masih merasa ada sesuatu yang belum selesai, kan? Aku menatap matanya. Mereka sudah jatuh, tapi jaringan ini jauh lebih luas dari yang kita pikirkan. Banyak orang yang bersembunyi di balik sistem ini. Kompol Andika hanya pecahan kecil dari puzzle besar ini. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Hujan turun deras di luar, menciptakan suara gemuruh yang aneh menenangkan. Di luar sana, ada lebih banyak rahasia yang masih terpendam, lebih banyak orang yang bisa dihancurkan oleh jaringan ini. Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat yang tak terduga dari Davin. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Pertemuan besok pukul 1 di tempat yang kita temui dulu. Aku tak perlu berpikir lama. Aku tahu ini tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan. Pukul 1 tepat, aku dan Vina tiba di kafe yang sama, di mana pertama kali bertemu dengan Davin. Suasana di dalam kafe itu masih sama seperti yang dulu. Sunyi dan agak suram. Di sudut ruangan, Davin duduk dengan wajah serius, tampak lebih cemas dari biasanya. Jadi, ada apa Davin? Tanyaku, duduk di depan meja. Davin menatapku dengan ekspresi penuh kecemasan. Kamu tahu kan, setelah berita besar itu keluar, banyak orang yang mulai merasa takut. Tapi ada yang lebih mencurigakan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka laptopnya. Di layar, muncul sebuah gambar yang sangat familiar. Gambar yang sama yang aku lihat di rekaman yang aku temukan di rumah Fadil. Tunggu. Ini. Aku terkejut. Ini Andika lagi. Tapi itu bukan hanya dia. Davin mengangguk pelan. Itu benar, tapi lihat siapa yang ada di sana. Itu bukan hanya anggota sindikat yang terungkap, itu juga pejabat tinggi di Kementerian Kesehatan dan beberapa nama besar lainnya. Dan yang paling mengejutkan, ini juga melibatkan beberapa tokoh penting dalam dunia hukum. Aku terdiam, membeku sejenak. Jadi, ini jauh lebih besar dari yang kita duga? Betul. Dan lebih berbahaya. Kalau kita lanjutkan ini, banyak nyawa yang akan terancam. Vina menggenggam tanganku erat. Tapi kita nggak bisa mundur, Van. Kita udah sampai sejauh ini. Aku tahu dia benar. Kami tidak bisa mundur. Tapi pikiran tentang risiko yang lebih besar menggantung di kepalaku. Jika ini sampai tersebar, bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan. Nyawa kami semua bisa hilang dalam sekejap. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanyaku dengan suara tegas. Davin menatap layar laptopnya sekali lagi. Ini bukan hanya soal sindikat. Ini soal keadilan yang lebih besar. Kami harus membuat mereka semua jatuh sebelum mereka menarik kami ke dalam jurang yang lebih dalam. Aku menatap Vina. Matanya memancarkan tekad yang sama. Kami sudah sampai sejauh ini. Kami sudah terlalu banyak mengorbankan diri untuk membiarkan semua ini berakhir begitu saja. Kita lanjutkan, kataku, mataku penuh keyakinan. Kita berjuang sampai akhir. Tak lama setelah pertemuan itu, aku kembali menerima ancaman. Pesan-pesan mengerikan yang masuk ke ponselku, mulai dari serangkaian angka yang mengarah pada lokasi-lokasi rahasia, hingga pesan suara yang mengancam hidupku dan Vina. Di malam yang semakin gelap, aku kembali menatap layar komputer. Kali ini, aku melihat dokumen yang sudah disusun oleh Davin. Nama-nama besar itu, yang selama ini tampak tak tersentuh hukum, ternyata juga terlibat dalam jaringan perdagangan organ yang lebih luas. Semua bukti ada, semuanya mengarah pada satu titik, dan aku tidak bisa mundur lagi. Vina datang mendekat, duduk di sampingku. Kita bisa keluar dari sini, Van. Kita bisa hidup tanpa rasa takut lagi. Aku menatapnya lama. Tapi kita nggak bisa pergi sebelum semuanya selesai. Mereka yang harus takut, bukan kita. Seperti yang aku duga, permainan ini semakin berbahaya. Setiap langkah yang kami ambil,
semakin mendekatkan kami pada sebuah kebenaran yang lebih pahit, lebih gelap daripada yang bisa kami bayangkan. Dan sekarang, jalan keluar semakin kabur, karena semakin banyak orang yang terjerat di dalamnya. Ketegangan terasa semakin nyata, dan kami tahu bahwa jalan menuju akhir ini tak akan pernah semudah yang kami kira. Pagi itu, aku duduk di depan layar, komputer menatap dokumen yang telah tersebar di seluruh dunia. Penyebaran bukti tentang sindikat perdagangan organ yang kutemukan sudah mencapai titik klimaks. Rekaman, dokumen, dan saksi-saksi yang terlibat, semuanya telah membongkar jaringan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Tetapi meski begitu, rasa cemas itu tak pernah hilang. Kunci untuk menghentikan semuanya ada di tanganku. Namun, seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap hidup kami semakin nyata. Pesan-pesan mengerikan terus datang, dan aku tahu kami tak akan bisa menghindar lagi. Keduanya, aku dan Vina berdiri di tepi jurang. Di depan kami, sudah tak ada lagi jalan mundur. Keputusan terakhir harus dibuat. Sore itu, saat kami sedang berada di tempat persembunyian yang aman, Davin meneleponku. Suaranya terdengar sangat cemas, lebih dari biasanya. "Ivan, kita nggak punya banyak waktu. Mereka sudah tahu posisi kita. Jika kita tidak bergerak cepat, semuanya akan sia-sia. Aku merasa darahku mendidih. Jadi, sekarang apa? Kita harus menunggu mereka datang ke sini? Tidak. Mereka datang ke tempat yang lebih besar. Di dalam sistem, sudah ada orang yang mengkhianati kita. Itu bukan hanya Andika. Ada lebih banyak orang yang terlibat. Kalau kita tidak bergerak sekarang, mereka akan menghancurkan kita." Vina menatapku tajam, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. Apa yang harus kita lakukan? Aku menggenggam tangan Vina erat. Kita selesaikan ini, sekarang juga. Kami tahu risiko yang akan kami ambil, tapi ini satu-satunya cara untuk memastikan semuanya selesai. Dengan bantuan beberapa kontak terakhir yang kami punya, kami menyiapkan rencana untuk menyerang titik pusat dari jaringan ini. Keberanian kami teruji, dan meskipun aku tahu hidup kami mungkin akan berakhir dalam sekejap, aku merasa untuk pertama kalinya kami bisa mengubah takdir. Kami tidak akan berlari lagi. Kami akan berjuang. 1 jam kemudian, kami berdiri di depan gedung besar yang selama ini menjadi pusat operasi gelap ini. Aku tahu bahwa ini adalah detik-detik terakhir. Detik-detik yang akan mengubah hidupku selamanya. Vina dan aku saling berpandang, lalu melangkah maju. Cerita ini akhirnya mencapai puncaknya, dengan misteri yang terungkap dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Keputusan besar diambil, dan meskipun keadilan akhirnya terwujud, ada banyak hal yang hilang dalam prosesnya. Kejatuhan terakhir ini bukan hanya soal mengungkap sindikat, tetapi tentang bagaimana mengatasi ketakutan dan ketidakpastian. Tentang berani menghadapi kebenaran, tak peduli betapa mengerikannya itu.